Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar saudara di rumah masing-masing? Pastinya luar biasa. Amin. Di tengah keadaan yang ada saat ini, kita sama-sama tetap belajar untuk selalu bisa bersyukur, tetap mencari wajah Tuhan, dan Amin. Amin. terus menerus berdoa. Sama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami Tuhan, agar firman yang dibagikan bisa menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada sukacita, amin. Amin. Kita harus selalu bersyukur senantiasa. Amin. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya
terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati, kita cari wajahnya siang hari ini, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama masuk ke tempat kudusnya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your hand, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? I want to honor you, and I live to honor you. And I long to breathe, I long to breathe my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. I worship you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I
my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long
terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami dapat melakukan ibadah bersama-sama Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan melebihi segala batas-batas yang ada Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang saat ini sedang melakukan online service. Engkau tetap jamah Tuhan hati setiap jemaat yang ada Tuhan. Engkau tetap Tuhan, penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Walaupun keadaan makin tidak menentu Tuhan, tapi kami selalu yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu adalah yang terbaik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menaikkan Tuhan doa-doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama untuk negara di mana kami berada saat ini Tuhan, di Korea Selatan Tuhan, di mana sedang terjadi gelombang kedua dari pandemi corona yang ada ini Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat tetap beraktivitas secara lancar Tuhan. Kami tetap dapat melakukan studi kami, tanggung jawab kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami juga tetap dapat beribadah Tuhan secara lancar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar orang-orang juga semakin tertib Tuhan untuk menjaga kesehatan yang bersama-sama Tuhan, untuk mengurangi jumlah kasus corona yang ada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Korea saat ini Tuhan, walaupun hari-hari ini di mana reputasi image gereja menjadi kurang baik Tuhan, karena dianggap menjadi salah satu sumber penyebaran corona Tuhan. Tapi kami mau berdoa Tuhan agar gereja-gereja Tuhan bukan menjadi sumber dari penyebaran, tapi akan bersama-sama bersatu hati Tuhan, berusaha untuk berdoa memohon belas kasihan agar pandemi corona ini segera berakhir Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan ada kebangkitan rohani yang lebih besar dari yang pernah ada Tuhan atas negara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada di Korea Selatan ini Tuhan, agar semakin bijaksana, agar penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, agar peraturan-peraturan yang dipilih Tuhan adalah yang sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami tercinta Indonesia Tuhan, yang juga belum lepas dari pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar semakin hari semakin membaik Tuhan keadaan yang ada. Engkau pulihkan juga perekonomian yang ada Tuhan. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan Tuhan karena pandemi ini, tapi kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan akan membawa mereka ke keadaan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan lahir generasi-generasi, terutama generasi muda yang mencintai Engkau di Indonesia Tuhan. Indonesia akan menjadi sumber kebangkitan rohani Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada, dari presiden, menteri-menteri beserta seluruh jajaran-jajaran kepala pemerintahan yang ada Tuhan, agar selalu penuh dengan rahmat yang daripada-Mu Tuhan, agar selalu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar masyarakat Indonesia semakin tertib, semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan, semakin hari semakin mengikuti ketertiban yang ada dalam mencegah penyebaran pandemi coronavirus ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami bertumbuh bersama ini Tuhan, komunitas yang kami cintai Tuhan di IC Korea ini Tuhan, agar penyertaan-Mu, kasih-Mu semakin nyata Tuhan, agar Engkau temukan Tuhan jemaat-jemaat yang mencintai Engkau, yang semakin hari bertransformasi, semakin serupa seperti-Mu Tuhan, yang melayani-Mu dengan sungguh hati Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kami, Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Harun, dan mission pastor kami di sini, Koredi beserta Cisusan. Kami juga berdoa untuk associate pastor, Ko Kevin, untuk para co-leader yang ada, untuk Ive, Brian, Kevin, Ko Kevin, dan Cipeti Tuhan, agar benar-benar visi-Mu Tuhan sungguh dihidupi Tuhan dalam BIC Korea ini Tuhan, agar BIC Korea semakin bertumbuh Tuhan. Engkau percayakan jemaat-jemaat baru, Engkau percayakan jiwa-jiwa baru Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Katakan amin. Dan berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, untuk renungan BIC Korea dapat diakses di bicsoul.wordpress.com. Dan yang pengumuman kedua, untuk kul gabungan minggu ini ditiadakan dan akan diganti dengan kul online via Zoom yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 jam 8 malam via Zoom. Kami tunggu kehadiran saudara-saudara sekalian pada kul online. Dan pengumuman terakhir, kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita untuk saudara-saudara yang berada di rumah dapat
mentransfer persembahan melalui rekening yang ada di layar, yaitu 5599 2008 496 407 Hana Bank atas nama Yeni yang telah mempersiapkan persembahannya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan memberi yang telah Kau berikan. Kami tahu Tuhan, harta kami di dunia ini Tuhan bukanlah milik kami Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menyisihkan sebagian yang kami punya Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan ini Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi, dan kami tahu Engkau sedang menyatakan kehendak-Mu atas seluruh dunia ini, Tuhan. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kami berdoa supaya melalui pandemi COVID-19 dan goncangan-goncangan yang sedang terjadi ini, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat pemberitaan firman ini disampaikan, kiranya Roh Tuhan memimpin dan memenuhi setiap kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya siap merenungkan firman? Mari sama-sama katakan amin. Amin. Baik, selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikasih Tuhan, sepanjang bulan Agustus ini kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema Excellent Community. Katakan Excellent Community. Excellent Community. Yang minggu lalu kita telah belajar 2 alasan kenapa kita harus saling mengasihi satu sama lain. Yang pertama, karena kasih satu sama lain adalah perintah Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sebagai kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman yang sederhana saja buat kita semua, tapi penting untuk membangun komunitas yang kuat. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, Building Stronger Communities. Mari kita lihat beberapa prinsip firman Tuhan. Yang pertama, untuk memiliki komunitas rohani yang kuat, ya, atau persekutuan orang-orang percaya yang kuat, yang sehat, yang bertumbuh, dewasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka kita harus memberikan komitmen. Katakan komitmen. Mari buka bersama saya Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa pada saat Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk masuk dalam komunitas rohaninya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus punya komunitas rohani dan memanggil orang-orang untuk masuk menjadi murid-muridnya. Coba saudara perhatikan respon dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus di ayat 20 dan 22. Saudara dikatakan, saat Yesus panggil mereka, respon mereka adalah mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 20. Ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu. Nggak nunda-nunda saudara, tapi langsung taat pada panggilan Tuhan, ya. Lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Saudara, dari 2 ayat ini kita dapat melihat komitmen yang diberikan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi murid-murid Yesus atau masuk dalam komunitas rohaninya Tuhan Yesus, masuk dalam coolnya Tuhan Yesus, ya. Community of love, saudara. Mereka serius
Mereka sepakat ya untuk memberi diri mereka sepenuhnya untuk masuk dalam pemuritan ya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa itu komitmen, saudara? Komitmen adalah sebuah keputusan teguh yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang konsisten untuk memberi diri sepenuhnya kepada seseorang atau kepada suatu tujuan tertentu. Saudara, ada 3 kata kunci yang penting yang perlu saudara perhatikan mengenai komitmen. Yang pertama adalah keputusan teguh. Jadi komitmen itu bicara ikat janji yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Sekali saudara memberi komitmen, maka pilihan saudara adalah maju terus. Tidak ada jalan mundur. No turning back, no turning back. Yang kedua, komitmen itu bicara sikap yang konsisten. Konsisten itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tetap, tidak berubah-ubah, ya, nggak mencela-mencele gitu kalau kata orang Jawa. Yang ketiga, komitmen artinya memberi diri sepenuhnya, memberi diri sepenuhnya kepada seseorang atau kepada suatu tujuan tertentu. Keputusan teguh, konsisten, memberi diri sepenuhnya kepada seseorang atau tujuan tertentu. Nah, sebagai orang-orang percaya, murid-murid Yesus, kita semua serius, kita semua sepakat bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus perhatikan supaya komunitas kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tentu komunitas ini harus kuat, harus sehat ya. Nah, saudara, saya perhatikan ada beberapa hal secara praktis yang bisa kita kerjakan ya, untuk kita memiliki komunitas yang bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, komunitas yang kuat. Yang pertama, kita harus menyediakan komitmen untuk bersekutu, waktu bersekutu. Katakan waktu bersekutu. Waktu bersekutu. Ya, sebuah komunitas itu nggak akan bisa menjadi kuat kalau anggota-anggotanya tidak mau memberi komitmen untuk memiliki waktu pertemuan. Pertemuan itu sangat penting, saudara ya. Jika kita mau bertumbuh bersama secara kuat dalam sebuah komunitas, maka kita harus memberikan komitmen waktu untuk bersekutu. Saya tahu semua saudara orang sibuk. Saya tahu semua saudara punya prioritas ya, yang berbeda-beda tentunya. Setiap kita kan punya musim kehidupan yang berbeda-beda, prioritas hidup yang berbeda-beda. Tapi kalau saudara mau serius bersama komunitas saudara, BIC Korea, gereja lokal, keluarga rohani, kalau saudara memang mau serius untuk bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka saudara harus berjanji, ikat janji, itu yang disebut dengan komitmen, untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu bicara persekutuan orang-orang percaya, ya. Tapi marilah kamu semakin giat melakukannya, kata firman Tuhan, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara harus belajar memberi prioritas dalam komunitas saudara. Dan dalam hal ini karena masa pandemi COVID-19, pertemuan ibadah kita lakukan secara online, ya, Cool Community of Love. Kita lakukan setiap hari Rabu jam 8 malam. Ya, saya bersuka cita, boleh dikatakan 70% jemaat BIC Korea setia dengan pertemuan-pertemuan setiap hari Rabu jam 8 malam. Puji Tuhan. Itu artinya saudara adalah orang-orang yang serius mau bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus bersama dengan komunitas BIC. Saya bersyukur untuk hal tersebut. Itu penting sekali, saudara. Yang kedua, kita harus memberi komitmen saling mendoakan. Saya berulang kali katakan bahwa spiritual journey atau perjalanan rohani adalah sebuah perjalanan yang panjang dan butuh perjuangan, saudara. Ada begitu banyak tantangan, ujian, godaan, dan peperangan rohani. Itu sebabnya kita perlu saling mendoakan supaya kita bisa mengalami perlindungan dan tetap kuat sampai finishing well, sampai kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Ya, saudara mulai bisa memikirkan mungkin partner doa. Kalau saya sama Susan, setiap malam kita bangun mesbah doa, kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa juga bersama dengan mungkin Gembala Kul, mulai bisa juga memikirkan mungkin partner 2-3 orang untuk saudara bisa atur pertemuan-pertemuan doa melalui
media sosial, melalui Kakao Talk, mungkin grup atau Zoom, terserah saudara ya. Tapi intinya saya pikir ada hal yang baik. Kita belum pernah lakukan ini ya, tapi ini saya pikir hal yang baik untuk kita buat yang namanya kubu doa. Di setiap kul ada kubu doa, di mana 2-3 orang, yang pria-pria, yang wanita dengan wanita tentunya ya, bisa kumpul bersama-sama untuk berdoa ya, saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, saudara, komitmen yang perlu kita berikan supaya kita bisa kuat adalah komitmen untuk setia. Nah, saudara, kita semua harus mengerti dan kita semua tahulah, saya pikir, bahwa saat kita membangun hubungan dengan orang lain atau saat kita hidup dalam komunitas, maka kita pasti akan ketemu yang namanya konflik, saudara. Ya, kalau saudara bertemu, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, maka ini adalah sebuah realita yang seharusnya tidak membuat kita shock ya. Dimanapun itu, meskipun kita tidak mau, tapi yang namanya konflik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu sebabnya kita harus ambil komitmen dulu untuk bisa tetap setia dengan komunitas kita, meskipun di dalam komunitas itu mungkin kita menghadapi konflik, saudara ya. Apa itu konflik? Konflik adalah ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan yang muncul karena adanya pertentangan kepentingan atau paham dari setiap individu yang ada dalam sebuah hubungan. Ini memang realita bahwa yang namanya individu, setiap orang dalam komunitas saudara, itu punya perbedaan. Mereka memiliki perbedaan. Perbedaan cara berpikir, interpretasi, persepsi, pemahaman, standar, kepentingan, kebiasaan, karakter, kepribadian, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi saudara, perbedaan-perbedaan ini yang bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam sebuah hubungan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi konflik dalam hubungan? Ada 3 hal yang saya mau bagikan secara cepat. Manajemen konflik gitu ya. Waktu itu Kevin share 7, saya share 3 aja hari ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap mau belajar. Belajar, saudara ya. Kita ini harus terus belajar seumur hidup. Karena yang namanya manusia itu gak bisa seperti rumusan matematika, saudara. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya begitu gitu ya. Gak bisa. Manusia itu gak bisa, bukan makhluk yang bisa dirumuskan. Ya, karena memang manusia itu sangat kompleks. Bicara soal pribadi, saudara, meskipun saudara belajar psikologi pun, saudara, tanya itu para psikolog, psikiater ya, apakah mereka 100% pasti bisa membaca hati orang? Apakah mereka bisa 100% mengerti orang sepenuhnya? Enggak, saudara. Meskipun mereka belajar psikologi, belajar tentang kepribadian dan keunikan dari setiap orang, tetap aja yang namanya belajar itu harus seumur hidup, saudara. Nah, itu sebabnya kita perlu mengembangkan sikap yang mau terus-menerus belajar mengerti orang lain. Pengertian itu sangat penting dalam hubungan. Ya, memahami orang lain, kenapa ya dia cara pikirnya seperti ini gitu ya. Jadi coba mulai menelusuri latar belakang keluarganya, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kenapa ya orang ini judes banget? Kenapa orang ini kalau ngomong menyakitkan? Sudah, jangan langsung ngejudge ya. Judge itu apa? Menghakimi. Menghakimi itu memberi vonis kepada seseorang, vonis buruk gitu ya. Jangan, saudara. Tapi mari kita belajar untuk memahami kenapa orang itu bisa seperti itu. Dan sekali lagi, kita ini penuh dengan keterbatasan sih. Ya, itu sebabnya kita perlu mengandalkan hikmat Tuhan untuk bisa memahami dan mengerti orang lain. Sikap mau belajar. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, saudara. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah juga ya, khususnya pria. Jarang pria jadi konselor ya. Iya, karena memang pria, nggak semua laki-laki sih, tapi maksud saya ya pria cukup tidak sabar ya. Itu saya seperti itu, tidak sabar ya, sukanya ngegas dan lain sebagainya. Tapi kita harus belajar kalau punya hubungan yang baik dengan orang lain. Pasang ini telinga ya, Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, ada orang-orang yang begitu kan, ketika lagi berkomunikasi, yang satu lagi ngomong, belum selesai dia ngomong, yang ini udah nyaut gitu ya. Yang ini belum selesai ngomong, yang ini udah nyaut lagi gitu. Sotoy, so tau. Ya. Akhirnya berantem itu ya. Cobalah kalau orang lagi ngomong tuh diem dan dengarkan sampai dia selesai ngomong. Tanya, udah selesai belum?
Udah, oke, gantian. Ya, jadi kasih dia waktu lah untuk bicara sampai selesai. Dan saudara harus mendengarkan, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, ya, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi mendengarkan, saudara. Yang kedua, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya, self control nih, berakal budi, saudara. Yakobus 1 ayat 19-20 ini juga penting sekali. Ini salah satu prinsip dalam bimbingan pranikah nih, yang mau menikah ya. Ini sebenarnya aspeknya luas ya, nggak cuma pernikahan. Tapi ini Yakobus 1, 19-20, ini penting. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Penting. Ayo hafalin ya. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. 2, 3. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Hafalin. Ini rumusan dalam hubungan, saudara. Ya, ini prinsip yang penting dalam hubungan. Ya, cepat mendengar, lambat berkata, dan lambat marah. Jangan dibalik ya. Lambat mendengar, cepat untuk berkata, cepat untuk marah. Waduh, kalau saudara balik ini prinsip firman, saudara. Akibatnya pertengkaran, perang besar terjadi. Ada sebuah quotes yang berkata begini, semakin bijaksana seseorang, maka dia akan semakin cepat untuk mendengarkan, tetapi semakin lambat untuk berkata-kata dan marah. Bagus, ini quotes berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, manajemen konflik adalah kita harus jadi orang-orang yang mempersingkat konflik. Selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudara. Ya, jangan kelamaan, jangan berkepanjangan. Konflik itu jangan dibuat berlarut-larut, saudara ya. Efesus 4 ayat 26-27 ayat terkenal ya. Apabila kamu menjadi marah, jadi orang Kristen boleh marah? Boleh saja, kita punya emosi, kita punya pikiran, persepsi yang berbeda mungkin, bisa saja, it's okay. Apabila kamu menjadi marah, marahnya manusia baru, ini kan konteksnya tentang manusia baru ya, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Marah tapi jangan buat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. The Message Bible bilang, go ahead and be angry. You do well to be angry, but don't use your anger as fuel for revenge. Jangan pakai kemarahan saudara sebagai bensin untuk balas dendam. Don't stay angry. Ya, ini yang penting. Don't stay angry. Don't go to bed. Jangan tidur. Don't go to bed angry. Nanti ngigonya jelek. Ya. Kalau saudara tidur sambil marah-marah, kan ngigonya jelek. Marah-marah saudara pas lagi lagi tidur. Jangan simpan kemarahan saudara. Apabila saudara marah, cepat dibereskan hari itu juga. Sebelum matahari terbenam sudah beres. Amin. Ya. Ini penting dalam relationship, saudara ya. Kalau saudara mau bangun hubungan yang sehat dengan orang lain, saudara harus punya inisiatif untuk mendekat. Ya, kita harus jadi orang yang responsif. Ambil inisiatif, jangan tunggu-tungguan. Tunggu-tungguan itu, diam-diaman itu berbahaya, saudara ya. Apalagi kalau ditelan-telan, udahlah ditelan aja, kemarahan ditelan aja. Kalau obat ditelan bagus untuk kesehatan. Tapi kalau kemarahan saudara telan, lama-lama saudara telan, lama-lama dia akan meledak, saudara. Jadi bom waktu. Saudara harus bisa mengekspresikan kemarahan secara sehat. Yang pertama, marah itu harus fokus. Jadi kalau marah, fokus pada judul dan konteksnya. Jangan merembet kemana-mana, jangan serang pribadinya, jangan serang orang tuanya, jangan serang teman-temannya, jangan serang yang lain. Kalau saudara marah karena teman saudara terlambat, pasti marahnya kalau saudara fokus, cepat. Kenapa kamu terlambat? Oh, saya terlambat karena gini. Oke, that's it. Selesai. Jangan bilang, dasar memang saya tahu kamu orang tua kamu juga ya. Waduh, jangan bawa-bawa orang tua, kakek nenek, sudah jangan bawa kemana-mana, sudah. Itu nanti jadi repot, jadi kemana-mana. Banyak orang marahnya itu nggak fokus, merembet kemana-mana, jadi akhirnya berkepanjangan. Dan yang kedua, intonasi juga penting, saudara ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya sendiri juga masih belajar dalam hal ini. Saya orangnya juga cukup ngegas, kalau ngomong intonasinya tinggi ya. Aduh, saya juga lagi terus belajar dalam relationship. Kalaupun saudara marah, intonasinya itu di Patrick, kenapa kamu terlambat?
Gitu loh. Itu memang perlu penguasaan diri kan. Beda kan kalau Patrick, kenapa kamu terlambat? Kan beda tuh. Beda, saudara, ya. Jadi intonasi juga harus diatur, saudara, ya. Sesuatu yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus biasa meminta maaf dan memberi maaf, pengampunan, sebab kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya lihat sebuah buku dari seorang yang bernama Larry Crabb, dalam judul bukunya The Safest Place on Earth. Dia menjelaskan ada perbedaan antara komunitas palsu dengan komunitas sejati. Wah, ini jadi bahan refleksi buat saya nih. 7 tahun menggembalakan gereja nih. Komunitas palsu atau komunitas sejati ya. Aduh, buku ini cukup ya menjadi bahan evaluasi buat saya dalam pelayanan pengembalaan ya, dalam komunitas gereja, komunitas rohani. Jadi kalau komunitas palsu menurut Bapak Larry Crabb ini, saudara, kalau komunitas palsu itu para anggotanya hanya membangun hubungan di permukaan luar. Jadi setiap orang itu punya punya dinding perlindungan atau dinding penyangkalan. Jadi setiap kali ditanya apa kabar, selalu jawabannya baik. Padahal lagi nggak baik, tapi mereka selalu jawabnya baik. Ya, nggak pernah mau terbuka mengenai emosi-emosi yang ada di dalamnya. Jadi hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang ada di dalam diri itu tidak pernah mau diungkapkan secara terbuka. Ya, saya ngutip dari Ica ya, Juliska Kristania sharing di minggu pertama bulan Agustus kalau ada yang ikut full Zoom. Kenapa sih orang nggak mau terbuka? Ya, salah satu alasannya karena orang nggak mau terlihat lemah. Ini soal pride, soal kesombongan sih sebenarnya. Orang nggak mau terlihat lemah, apalagi kalau dia merasa diri dia orang gereja, anak Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi mungkin hamba Tuhan, ya kan? Hamba Tuhan itu harus terlihat strong, harus terlihat positif, harus terlihat rohani, ya kan? Gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat seorang tidak bisa jujur mengenai keadaan dirinya, saudara. Karena kita mau terlihat sebagai orang yang kuat, positif, dan rohani. Nah, saya ngutip dari Ica, saudara. Ini kutipan aja dari Ica, saudara. Dikatakan, want to look strong is not wrong, but it is wrong if you choose to suffer alone. Saudara mau terlihat kuat, itu nggak salah. Memang ada kok firmannya, jadilah kuat. Oleh karena kasih karunia, ada itu firmannya, jadilah kuat, ya, be strong. Tapi, kalau saudara sedang menderita, dan saudara tidak mau membagikan itu kepada orang lain, saudara coba bertahan sendiri, saudara mengandalkan kekuatan sendiri, maka itu menjadi sesuatu yang salah, karena Tuhan bekerja melalui komunitas. Amin. Cara kerja Tuhan itu selalu komunitas. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan penolong, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Selalu Tuhan itu bekerja dengan komunitas, karena Allah kita adalah komunitas yang sempurna. Seeking for help doesn't mean you are a weak person. Minta bantuan itu bukan berarti saudara orang yang lemah. Justru saudara orang yang kuat menurut saya, karena saudara bisa menaklukkan ego saudara, saudara bisa menaklukkan pride saudara bisa menaklukkan kesombongan saudara dengan saudara mengatakan I need help. Menurut saya itu justru orang yang kuat. Sharing about your emotion doesn't make you an emotional person. Bukan berarti kalau saya lagi marah, beri stigma jelek gitu. Enggak, kemarahan itu kan emosi. Wajar aja kita takut, kita marah dan lain sebagainya. Yang salah adalah ketika kita dikuasai kemarahan, dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, sehingga kita kehilangan akal sehat, kehilangan iman dan lain sebagainya. Itu yang salah. Tapi kalau kita takut, kita khawatir, ya wajar, karena kita kan manusia, kita penuh dengan keterbatasan. Jadi nggak masalah untuk bisa share. Nah, saudara, dalam komunitas sejati, setiap anggota itu punya yang namanya keterbukaan. Nah, ini yang jadi bahan evaluasi. Apakah cool BIC Korea di breakout room khususnya ya? Apakah sudah ada komunikasi yang terbuka satu dengan yang lain? Keterbukaan itu yang akan menolong setiap orang untuk mengalami kesembuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dalam The Message Bible bagus nih. Make this your common practice. Confess your sins to each other. Wow. Confess your sins. Ini sesuatu yang nggak biasa dalam praktek gereja nih. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed. Saudara mau hidup secara utuh dan sembuh, kita harus belajar terbuka mengenai dosa-dosa, hal-hal yang tersembunyi, belief system, pikiran bawah sadar.
dan lain sebagainya. Saya mengerti. Tidak semua orang bisa trust ya, saya tahu. Orang kan butuh waktu sih memang untuk trust with people ya. Itu sebabnya Ica juga ngajarin sih, gimana sih caranya supaya membangun atmosfer keterbukaan. Yang pertama, kita harus friendly sama orang, supaya orang itu merasa aman, nyaman, diterima. Kita harus be open as well. Yang ketiga apa tuh? Holding safe place, no judging, no provocating, no blaming. Gue masih ingat aku. Thank you Ica, bagus ilmunya. Ya, jadi memang kita harus bangun atmosfer keterbukaan sehingga orang lain merasa diterima. Penerimaan itu menurut saya juga kunci kesembuhan. Gak cuma keterbukaan, tapi penerimaan juga kunci dari pemulihan, kesembuhan. Awal dari perubahan hidup, penerimaan dan keterbukaan. Mari kita terus belajar ya. Saya tahu BIC masih jauh dari sempurna lah. Saya sendiri sebagai gembala masih jauh dari sempurna. Tapi kita mau terus belajar, diperbaharui. Amin, saudara ya. Yang kedua, gimana caranya untuk membangun komunitas yang kuat? Kita harus memberikan kontribusi. Katakan kontribusi. Contribution, menurut Cambridge Dictionary, adalah something that you do to help produce or achieve something together with other people, or to help make something successful. Ya, sesuatu yang kita lakukan untuk menolong orang lain ya, untuk membuat sesuatu berhasil. Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, Rasul Paulus menganalogikan jemaat atau gereja orang-orang percaya itu adalah anggota tubuh Kristus. Tubuh itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan banyak organ-organ lain, bahkan yang tersembunyi, tapi semua penting, saudara. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas dan mengerjakan segala sesuatu secara baik, karena semua berfungsi. Semua harus berfungsi. Ya, dan itu yang terjadi. Kita semua adalah tubuh Kristus, kita anggota tubuh Kristus, dan kita semua diberikan karunia, fungsi yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi kita nggak bisa menjadi sombong dan berkata, aku lebih baik daripada kamu. Nggak bisa. Karena fungsi kita berbeda-beda dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Amin. Itu sebabnya kita harus bersatu. Katakan bersatu. Bersatu. Ya, kita harus bersatu. Bersatu memang tidak mudah. Butuh kerendahan hati ya. Tapi kalau kita cinta Tuhan Yesus, maka sebagai tubuh Kristus, kita mau bersama-sama memuliakan Yesus sebagai kepala gereja. Ada sebuah quotes yang berkata, there is no lone ranger in the ministry. God's design for the church is to support and to function one another as the same one body. Soalnya di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang lebih penting dari yang lain. Kita semua perlu bekerja sama. Amin, saudara. Ya. Pelayanan itu apa sih? Ada banyak sih definisi tentang pelayanan. Tapi salah satu definisi yang saya suka mengenai pelayanan adalah, pelayanan itu adalah ketika kita melihat adanya kebutuhan, lalu kita punya kerinduan di dalam hati, kemudian kita memberi diri untuk menjawab kebutuhan itu, itulah pelayanan. Dan bonusnya, biasanya saudara dibayar. Ketika saudara bisa menemukan sebuah ide, gitu ya. Tujuannya jangan uang dulu, saudara, jangan. Tujuannya jangan uang. Tujuannya adalah membantu orang lain. Dan ketika saudara melakukan itu, dan saudara sedang ada di dalam banyak hal, dalam banyak area, dan itu saudara lakukan untuk menjawab kebutuhan, maka biasanya akan ada orang-orang yang akan mendukung apa yang saudara terima atau saudara alami tersebut. Nah, kalau di dalam gereja juga sama, saudara ya. Ketika saudara melihat adanya kebutuhan, biasanya kan kalau orang-orang baru datang ke gereja, biasanya nggak terlalu nyaman, nggak terlalu aman. Saya bersyukur di BIC ada orang-orang yang responsif. Begitu melihat ada orang baru lagi sendiri, ya langsung dideketin, langsung diajak ngobrol, ya wah puji Tuhan. Ada orang-orang yang peka, ya karena biasanya orang baru datang itu nggak punya teman, merasa tidak aman, tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi saudara langsung responsif, pemerhati jiwa. Menurut saya itu sangat penting. Orang-orang yang sudah hilang dalam komunitas, ya beberapa orang suka tanya, si ini kemana kok, si ini kemana Ci, ya. Puji Tuhan, saya lihat, aduh, ada orang-orang yang peka, nggak terus bicara tentang diri sendiri, tapi mikirin kemana orang ini, kemana orang ini, kemana mereka, ya. Orang-orang ini hilang ya dalam komunitas kita, ya. Ya, dan saya juga terus berusaha untuk bisa approach, dan tentu kalau kami berdua doang yang kerja, saya rasa tidak terlalu mudah, karena nggak semua orang mau nyaman dengan pendeta gitu. Tapi kalau ada orang lain yang bantu untuk reach out, yang usia sama, ya,
sama-sama kuliah mungkin, itu kan lebih efektif sih menurut saya. Atau lagi orang-orang belum percaya, ya, saudara bisa bawa teman-teman saudara yang belum percaya itu untuk bisa bersama-sama bersekutu dan memuliakan Tuhan. Bersyukur sekali untuk hal-hal tersebut. Prinsipnya adalah Kristus memuridkan saya melalui kamu, Kristus memuridkan kamu melalui saya, Kristus melayani mereka melalui kita. Ya, ini akan saya bahas minggu depan lagi, bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang reach out orang-orang yang belum percaya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, adalah respect. Katakan respect. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, bukan berarti kita kalau ketemu orang harus begini, hormat gitu ya. Siap komandan. Enggak gitu juga kali ya. Tapi menarik sih buat saya kalau saling mengasihi sebagai saudara, udah dibahas ya minggu lalu ya. Jadi saya bahas yang kedua nih, saling mendahului dalam memberi hormat. Asik gak sih? Saling mendahului itu artinya kan dulu-duluan kan? Biasanya kan manusia tuh sukanya nunggu kan, nunggu disapa, nunggu ditegur, ya kan? Dia duluan dong, ya kan? Siapa dia, siapa? Kan biasanya gitu kan, manusia tuh gitu, selalu nunggu gitu ya. Nah tapi Alkitab bilang budayanya kerajaan sorga itu bukan menunggu, tapi mendahului. Ya, saling mendahului dalam memberi hormat. Saya pikir ini sesuatu yang menarik ya kalau dipraktekkan di gereja, di komunitas, saudara ya, saling mendahului. Wow, asik saudara ya. Komunitas kita pasti penuh dengan kasih karena kita saling mendahului dalam memberi penghormatan. Dixon SV berkata, respect is the single most powerful ingredient in nourishing relationship. Respect itu merupakan sesuatu yang sangat penting, saudara ya, sangat powerful supaya kita bisa memiliki hubungan yang sehat dan kuat dengan orang lain. Saya ngerti sih, nggak semua orang tua ngajarin gini nih ke anaknya. Ya, saya bisa memahami. Kadang saya sama Susan dalam pengembalaan juga ngeliat, ada orang-orang yang nggak. Saya pikir saya nggak menyalahkan anaknya, karena biasanya itu didikan orang tua. Memang ada orang tua yang tidak ngajarin anaknya untuk respect sama orang. Ya, jadi ya begitulah gitu sikapnya ya, cuek, masa bodoh, nggak pernah menyapa dan lain sebagainya. Dan saya melihat itu, saudara. Tapi kalau saudara ada di BIC Korea, maka kita akan terus membicarakan hal ini. Kalau mungkin orang tua sudah tidak mendidik saudara, tapi kalau saudara sudah ada di dalam Kristus, saudara harus belajar firman Tuhan. Amin. Ini prinsip firman Tuhan. Menghormati orang lain itu penting. Nah, saya ngerti kenapa sih orang tidak mau menghormati orang lain, tidak mau menghargai orang lain. Kenapa? Karena mereka menganggap orang lain itu tidak penting. Yang penting adalah me, myself, and I gitu ya. Very important person. Itu sebabnya ya saya bisa, kesombongan itu sebenarnya akarnya sih kalau saya lihat ya. Kesombongan itu akar, saudara ya. Karena kita nggak bisa respect kalau kita nggak menganggap orang lain itu penting. Saya ulangi, kita nggak bisa respect sama orang kalau kita nggak menganggap orang itu adalah orang yang penting, yang dicintai sama Tuhan. Jadi salah satu tips untuk saudara bisa belajar respect sama orang adalah saudara harus melihat orang itu seperti Tuhan memandang dia. Memang sih mungkin penampilannya begitu, ngomongnya nyebelin, sikapnya antik, aneh, ya, ganggu, ya, merepotkan dan lain sebagainya. Tapi saudara harus lihat, Tuhan Yesus sayang sama dia. Tuhan Yesus mati buat dia, saudara. Tuhan Yesus mati buat orang-orang yang freak, yang aneh, yang antik, yang saudara nggak suka itu, ya. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kita udah belajar minggu lalu ya. Kita tidak bisa menyukai semua orang, tapi kita harus mengasihi semua orang. Walaupun kita nggak suka, tapi kita harus mengasihi dia, saudara. Kita tetap harus menghormati dia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi dia. Dan kita belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Filipi 2 ayat 3 berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, saudara. Saudara bangun hubungan sama siapa aja deh, kalau saudara nggak punya sikap respect, hubungan saudara nggak akan bertahan lama. Percaya sama saya. Saudara boleh pintar, kaya, saudara punya segala, tapi nggak akan ada orang yang mau dekat dengan saudara kalau saudara nggak punya sikap respect sama orang lain. Ya, silakan. Ini prinsip firman yang sangat penting. Dan tentu sekali lagi diperlukan yang namanya kerendahan hati ya, untuk kita bisa menghormati dan menghargai orang lain. Ada sebuah quotes penutup yang saya mau sampaikan kepada saudara, dikatakan begini, sikap dan tindakan yang merendahkan dan melecehkan, baik secara fisik maupun secara verbal ataupun secara emosi, akan menggerus respect dalam hubungan yang sedang dibangun.
wah ini juga saya jaga hati terus ya. Kadang-kadang kita ini kan cusi ya, cusi kita. Kalau ngeliat orang kaya, kalau ngeliat orang ini, wah kita ini banget gitu. Tapi kalau ngeliat ada orang yang, aduh ya penampilannya, cara ngomongnya, cara bercandanya, jayus gitu mungkin ya, bercandanya nggak menarik, nggak lucu, kita kayak apa sih gitu ya. Dan lain sebagainya, lalu kita tolak mereka, kita jauhi mereka. Kita cuma pengen dengan orang-orang yang sesuai selera kita ya. Saudara, saya pikir kita mulai harus berubah ya, karena kita mau bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini berlaku dalam segala aspek, nggak cuma gereja, nggak cuma dalam komunitas orang percaya, tapi dalam relationship saudara, bisnis, di keluarga, di pernikahan, di persahabatan, di mana aja. Ya, di marketplace. Saudara kalau praktekin sikap respect ini, menghormati orang lain, saudara akan memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang sehat. Ya. Saya terus ulang-ulang, ini harus sampai masuk pikiran bawah sadar. 3 kata kunci untuk ekspresi hormat sama orang. Please, sorry, thank you. Ini harus masuk pikiran bawah sadar nih. Ya, itu 3 kata kunci. Kalau kita mau respect sama orang, saudara harus biasakan menggunakan kata please, sorry, and thank you. 3 itu wujud atau ekspresi kita menghormati orang lain. Saya lihat di BIC belum semua praktekin ini, tapi saya terus ulang-ulang masuk pikiran bawah sadar ya. Karena saya nggak mau cuma di BIC aja, toh nanti sudah akan pulang ke Indonesia. Saya tahu BIC ini cuma tempat transit aja, semua akan kembali ke Indonesia dan nggak akan seterusnya di sini kan, kecuali menikah sama orang Korea kan. Tapi saya mau ngajarin ini penting bawa pulang, entah nanti sudah ke Indonesia kemanapun, belajar ini prinsip penting ya. Ini terus saya ulang-ulang. Suruh bosen, mau enak, biarin aja. Saya ulang-ulang terus karena ini penting sekali, saudara ya. Please, sorry, and thank you. Itu adalah ekspresi kita menghormati dan menghargai orang lain. Oke, hari ini kita belajar KKR. Komunitas yang kuat itu KKR. Yang pertama komitmen, yang kedua kontribusi, yang ketiga respect. KKR. Gampang ya, komitmen, kontribusi, respect. Ya, respect artinya kita menghormati dan menghargai orang lain. Kalau sudah praktekkan 3 hal ini, maka hubungan yang kita bangun di gereja, di persekutuan orang-orang percaya, di komunitas rohani akan menjadi sebuah hubungan yang sehat, yang kuat, dan yang bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sampai kapan kita harus praktekin ini? Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Sampai Dia menjemput kita, saudara. Mari sama-sama kita belajar untuk bisa serius dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Kami terus-menerus mau belajar Tuhan untuk bisa memberi komitmen, kontribusi, dan juga belajar untuk respect, menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih-Mu senantiasa memenuhi kami Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini dalam relasi yang kami bangun dimanapun Tuhan, secara khusus di gereja ini di BIC Korea. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama meresponi firman-Nya dengan nyanyi lagu tadi. Kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku,
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih hari ini Tuhan, kami bersama-sama di rumah masing-masing boleh menaikkan doa, pujian, penyembahan dalam unity. Kami bersama-sama boleh merenungkan firman. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri yang menyempurnakan ibadah kami di hari ini Tuhan. Biar ibadah hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Semua orang yang siap untuk memiliki komunitas yang kuat, membangun komunitas yang menyenangkan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara, ada pengumuman, mengenai nomor rekening BIC yang ditampilkan di screen itu salah satu angka, saudara ya. Jadi harusnya angka 1. Jadi yang benar adalah, nomor rekening yang benar adalah 55991 008 496 407. Ini yang ditulis tadi 2 ya, salah. Yang benar adalah 55991 008 496 407. Ya, sudah diperbaiki. Terima kasih. Baik, God bless you. Keep winning. Haleluya.